Halo saudara, dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA kembali menjumpai Anda dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Beberapa jam lalu, Presiden Joko Widodo dan rombongan mendarat di Joint Base Andrews, landasan udara di fasilitas militer Amerika Serikat di negara bagian Maryland, tak jauh dari ibu kota Washington DC. Presiden Joko Widodo disambut oleh Duta Besar RI untuk AS Budi Bowo Leksono dan perwakilan pemerintah Amerika termasuk Duta Besar AS untuk RI Robert Blake, namun bukan oleh Presiden Obama. Memang sesuai protokol, sejak tahun 1960-an biasanya Presiden AS tidak menyambut tamu negara termasuk kepala pemerintahan ke landasan udara Andrews. Hanya ada beberapa pengecualian dalam penyambutan tamu negara di Andrews, yaitu ketika Presiden Obama dan keluarganya menyambut Paus Fransiskus bulan September lalu, melanjutkan tradisi yang dimulai Presiden George W. Bush ketika menyambut Paus Benedictus tahun 2008. Dari Andrews, Presiden Jokowi menuju Blair House, wisma khusus untuk tamu negara yang terletak tak jauh dari Gedung Putih. Terasa gimana ya? Kayak mimpi ya, bisa ketemu presiden kita. Rasanya tegang, terus gimana ya, seru gitu. Ketemu presiden, oh my god. Seperti apa wujud Blair House, wisma khusus tamu negara yang akan menjadi penginapan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara? Ikuti laporan tim VOA berikut. Blair House sudah berdiri di seberang Gedung Putih sejak tahun 1824 sebagai rumah kediaman keluarga Blair. Pada tahun 1942, pemerintah membelinya dan sejak itu Blair House menjadi wisma tamu negara Amerika Serikat. Arsitektur bangunan Blair House nampak sederhana dari luar, namun wisma tamu negara ini telah menjadi bagian penting dalam sejarah diplomasi Amerika. Tamu yang menginap di Blair House adalah kepala negara asing, di antaranya Presiden Cina Xi Jinping, Perdana Menteri Jerman Angela Merkel, dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. 3 presiden Indonesia juga sempat menginap di Blair House. Presiden Soekarno pada tahun 1962, Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2005. Kadang, Blair House juga menampung tamu penting dari dalam negeri. Keluarga Barack Obama misalnya sempat menginap di Blair House beberapa malam sebelum acara pelantikan presiden pada tahun 2009. Blair House memiliki 19 kamar tidur, 4 ruang makan, dan beberapa ruang konferensi. Didekorasi dengan perabotan dan benda-benda seni antik, Blair House merepresentasikan sejarah, nilai-nilai, dan keramah tamahan Amerika. Bahkan tamu yang belum sempat potong rambut atau perlu mempercantik diri, tersedia salon kecantikan dengan peralatan lengkap yang siap melayani. Setiap kali tamu negara asing menginap, bendera negara asalnya dikibarkan di Blair House. Dan bendera merah putih akan dikibarkan lagi saat Presiden Joko Widodo bermalam di Blair House pada tanggal 25 Oktober ini. Dari Washington DC, tim VOA. Saudara, acara pertama dalam agenda Presiden Joko Widodo di Washington DC adalah bertemu dengan diaspora Indonesia di Wisma Indonesia, kediaman Dubes RI. Begitu meluapnya minat masyarakat untuk bertemu Presiden, hingga KBRI harus mengeluarkan tiket melalui online dengan sistem siapa cepat dia dapat. KBRI mengeluarkan 1.250 tiket sesuai kapasitas Wisma Indonesia. Itu pun masih banyak masyarakat yang tidak kebagian. Temu dengan Presiden ini sangat dinantikan pula oleh para relawan Jokowi, termasuk mereka yang bekerja keras memenangkannya dalam Pilpres tahun lalu. Kegembiraan dan semangat yang tinggi terlihat di wajah barisan para relawan pendukung Jokowi Presiden atau Bara JP yang juga bermakna barisan relawan Jalan Perubahan. Kami sangat excitement sekali atas kunjungan Pak Jokowi sebagai pembina dan ketua pelindung kami Bara JP USA. Sangat excited karena sudah lama nggak ketemu bisa di Amerika. Para relawan ini tidak hanya berasal dari Washington DC dan sekitarnya, namun juga berasal dari wilayah lain di Amerika termasuk Seattle. Kita ingin sekali seperti tadi bicarakan, di mana kalau bisa beliau bikin 2 warga negara. Karena saya sendiri masih green card, isi saya American citizen. Ditunggu-tunggu ya, karena waktu pencapresan dia di tahun lalu, kita aktif, kita di Charlotte, kita punya juga Bara
pendukung Jokowi. Terus waktu dia menang kita juga excited ya. Seperti halnya Barat JP di Indonesia, relawan di Amerika Serikat pun meneruskan perjuangan mendorong perubahan. Selalu kita perjuangkan. Dengan memberikan masukan berbagai isu terkait posisi mereka sebagai diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Poin paling utama itu adalah masalah yang selalu ada dialami oleh masyarakat Indonesia di Amerika, ini masalah duit kewarganegaraan. Dan masalah promosi budaya Indonesia di luar negeri, terutama di Amerika. Meski bukan bagian dari pemerintahan resmi Jokowi, mereka yakin posisi mereka akan tetap bisa mendorong perubahan yang lebih baik di tanah air. Dari Washington, VOA. Tapi masih sampai ujung ke ujung bisa nggak ini? Iya, bisa. Saudara, nantikan sejumlah laporan tim VOA terkait kunjungan Presiden Joko Widodo ke Washington DC dan San Francisco seminggu ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Patsy Widakuswara dan tim VOA. Kita kembali ke studio Kompas TV di Jakarta.